Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi kepada Pak Pujianto selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengajaran BIPA dan teman-teman R8D. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Adapun topik yang akan kami bahas hari ini adalah tentang hakikat dan prinsip pengajaran BIPA. Sebelum memulainya acara pemaparan materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Bella Rizky Aprilia yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yang lain, yang pertama adalah Visina Anaksta, yang kedua ada Mega Sintia Putri, yang ketiga ada Amelianda Putri. Selanjutnya, rangkaian acara yang akan kami lewati adalah yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian materi, dan yang ketiga sesi penutup. Baik, untuk materi, ada dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada hakikat pembelajaran BIPA, dan yang kedua ada prinsip pembelajaran BIPA. Selanjutnya akan disampaikan oleh Amelianda Putri tentang hakikat pembelajaran BIPA. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Amelianda Putri dengan MPM 2019-21500-236. Di sini saya akan menyampaikan hakikat pembelajaran BIPA. Hakikat pembelajaran BIPA, bahasa Indonesia bagi penutur bahasa asing, merupakan sebuah program pembelajaran bahasa Indonesia yang dikhususkan oleh warga negara asing. Pembelajaran BIPA melibatkan pengajaran berbagai aspek bahasa seperti kosakata, tata bahasa, keterampilan, mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Selain itu, pembelajaran BIPA juga melibatkan pemahaman budaya, kebiasaan, dan norma-norma sosial yang terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, ada tujuan pembelajaran BIPA. Tujuan utama dalam pembelajaran BIPA adalah memperkenalkan bahasa dan budaya untuk meningkatkan nilai positif Indonesia di luar negeri, serta BIPA membantu para pembelajar asing memperoleh keterampilan berkomunikasi yang baik dalam bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulisan. Selanjutnya ada pembelajaran BIPA. Pembelajaran BIPA adalah proses pembelajaran bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa asing secara sistematis dan terencana. Pembelajaran BIPA mempunyai target tertentu dan dituangkan dalam sebuah perencanaan pembelajaran atau program pembelajaran BIPA menurut Kusmiatun 2018 halaman 37. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Sintia Putri dengan MPM 2019-21500-234. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya. Materi kedua yaitu prinsip pembelajaran BIPA. Baik, yang pertama ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama. Nah, bahasa pertama sering disebut juga sebagai bahasa ibu, yaitu bahasa yang kuasai oleh seseorang sejak lahir secara terwaris. Pemerolehan bahasa pertama berhubungan dengan segala kegiatan seseorang dalam menguasai bahasa ibunya. Lalu, bahasa Indonesia dapat dikatakan sebagai bahasa pertama apabila seseorang memperoleh bahasa Indonesia sejak lahir. Nah, orang-orang dewasa di sekitar kita menjadi guru alamiah tanpa perencanaan mengajarkan bahasa Indonesia. Selanjutnya, yang kedua ada bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Bahasa asing menurut Kerida Laksana tahun 1984 merupakan bahasa yang dikuasai oleh bahasawan. Biadanya diperoleh melalui pendidikan formal dan menurut sosiokultural tidak dianggap sebagai bahasanya sendiri.
Bahasa Indonesia dapat dikatakan sebagai bahasa asing apabila pemakai atau pembelajarnya merupakan warga negara asing yang telah memiliki bahasa pertamanya. Perkenalkan, nama saya Abisina Naksta dengan NPM 2019-21500-267. Di sini saya akan menjelaskan prinsip pembelajaran bahasa Indonesia terutama pada guru BIPA. Prinsip pengajaran bahasa Indonesia. Terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh guru dalam pengajaran bahasa Indonesia, terutamanya guru BIPA. Yang pertama ada prinsip prioritas. Yang dimaksud dengan prinsip prioritas adalah guru harus mengutamakan pengembangan pelajar tentang penambahan dan pemahaman keterampilan berbicara peserta didik sebelum memasuki pembelajaran tentang keterampilan membaca dan menulis peserta didik. Dalam mempelajari bahasa yang sedang diajarkannya karena bertujuan untuk membuat peserta didik memiliki dasar yang kuat dan memahami dan menggunakan bahasa secara lisan. Oleh karena itu, pembelajaran pemahaman dasar lisan ini sangat bermanfaat untuk peserta didik dalam landasan yang baik pada pengembangan keterampilan membaca dan menulis menjadi lebih efektif. Lalu, mengajar juga mendahulukan dalam pembelajaran kalimat sebelum mempelajari kata. Karena dengan memperbaiki kalimat terlebih dahulu, peserta didik akan dapat memahami bagaimana kata-kata yang digunakan dalam konteks yang tepat dan bagaimana mereka berinteraksi satu sama lain dalam membentuk makna. Ini memungkinkan peserta didik untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif tentang bahasa sebelum mereka memfokuskan pada kosakata secara terpisah. Dengan memiliki prioritas ini, guru dapat memastikan bahwa peserta didik membangun dasar yang kuat dalam pemahaman bahasa secara keseluruhan sebelum memperdalam keterampilan membaca, menulis, dan pengusahaan kosakata. Yang kedua, ada prinsip koreksitas. Prinsip ini mengacu pada tanggung jawab seorang guru bahasa untuk tidak hanya menyalahkan peserta didik atas kesalahan yang mereka buat, tetapi juga untuk memberikan pembetulan dan mengajarkan mereka berpikir kritis. Contohnya, dalam pengajaran pengucapan, guru harus mampu menemukan dan memperbaiki kesalahan pengucapan peserta didik. Selain itu, pengajar juga harus memberikan arahan ke peserta didik untuk memahami perbedaan bunyi-bunyi dalam bahasa yang sedang dilatih peserta didik agar pengucapannya menjadi lebih baik dan tepat. Tidak hanya itu, pengajar juga memberikan pembelajaran dan arahan ke peserta didik dalam memahami struktur kalimat dan tata cara dalam aturan tata bahasa. Karena jika seorang peserta didik melakukan kesalahan pengajaran, pengajar harus mampu memberikan penjelasan dan pembahasan dengan baik dan jelas di mana letak kesalahan tersebut dengan memberikan latihan untuk meningkatkan pemahaman dan penerapan yang jelas. Pengajar bahasa harus mengajarkan peserta didik untuk memahami tanda-tanda dan makna dalam bahasa. Mereka harus mendorong peserta didik untuk mengembangkan kemampuan analisis dan menafsirkan teks secara kritis, termasuk mempertimbangkan konteks sosial, budaya, historis dalam pembacaan dan penulisan. Lalu yang ketiga ada prinsip berjenjang. Prinsip berjenjang adalah prinsip pendidikan yang mengacu pada urutan pengajaran yang efektif dan terstruktur. Prinsip ini diterapkan untuk memastikan bahwa materi yang diajarkan kepada pelajar berkembang secara progresif dari yang lebih mudah ke lebih yang sulit, dan lebih konkret yang ke lebih ke abstrak daripada yang lebih umum ke yang ke lebih rinci. Materi yang disampaikan dalam konkret ke abstrak dari yang global ke detail dan dari yang sudah diketahui yang belum diketahui. Adanya kesinambungan antara materi yang telah diajarkan dengan materi yang akan diajarkan selanjutnya. Rangkuman. BIPA merupakan sebuah program pembelajaran bahasa Indonesia yang dikhususkan untuk warga negara asing. Tujuan utama pelajaran BIPA untuk memperkenalkan bahasa dan budaya Indonesia ke dunia internasional karena untuk meningkatkan penilaian positif Indonesia di luar negara dan meningkatkan mutu pengajaran BIPA. Pembelajaran BIPA adalah proses pembelajaran bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa asing secara sistematis dan terencana. Prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh guru dalam pengajaran BIPA Indonesia, terutama guru BIPA, ada 3. Prinsip prioritas, prinsip koreksitas, dan prinsip pembelajaran. Sekian, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah.
Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya, serta terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.